Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Hari ini kita akan mengadakan pembelajaran tentang Rasul Ulul Azmi. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama membuka pembelajaran ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pembelajaran hari ini akan Ibu usung tentang materi Rasul Ulul Azmi. Siapa yang tahu Rasul Ulul Azmi itu apa ya? Tapi sebelumnya kita kemukakan dulu tujuan pembelajaran hari ini supaya anak-anak bisa mengerti tujuan pembelajaran dari Rasul Ulul Azmi itu apa. Yang pertama yaitu menganalisis ciri-ciri Rasulullah dan ciri-ciri Rasul Ulul Azmi dengan tepat. Kemudian yang kedua, menyusun kisah tentang Rasul Ulul Azmi dengan sistematis. Baru akan melanjut ke materi tentang Ulul Azmi. Apa ya pengertian Ulul Azmi itu? Percaya atau iman kepada Rasulullah merupakan rukun iman yang keempat. Sedangkan pengertian dari Ulul Azmi itu yaitu Rasul yang memiliki keteguhan tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalil yang menerangkan tentang Rasul Ulul Azmi itu terdapat dalam Quran Surat Al-Ahqaf ayat 35 yang artinya, maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dan Rasul-Rasul telah bersabar. Dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang telah diancam kepada mereka seolah-olah tidak tinggal melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. Itu Quran Al-Ahqaf ayat 35 yang menerangkan tentang Rasul Ulul Azmi. Kemudian selanjutnya, siapa saja ya yang termasuk ke dalam Rasul Ulul Azmi? Ya, benar. Rasul Ulul Azmi itu ada 5. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, Nabi siapa coba? Benar sekali, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tentang Rasul-Rasul Ulul Azmi yang terdapat yang dimiliki oleh 5 nabi atau rasul Allah tersebut. Marilah kita akan bahas satu persatu tentang nabi Rasul Ulul Azmi. Yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh, kenabian Nabi Nuh alaihissalam terdapat dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 14 yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Nah, dari surat Al-Ankabut ayat 14 ini dapat ditarik kesimpulan, dapat kita lihat bahwa keutamaan Nabi Nuh atau mukjizat Nabi Nuh salah satunya terhindar dari azab dan menjadikan Nabi Nuh sebagai nenek moyang dari umat manusia. Kemudian dari ayat ini pun kita dapat menyimpulkan bahwa kita dapat melihat keutamaan Nabi Nuh ini, yaitu beliau berumur panjang selama 950 tahun. Dan yang tak kalah pentingnya yaitu Nabi Nuh dapat membuat kapal yang besar yang berisi umatnya yang setia, yang dapat menghindarkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Rasul ulul azmi yang berikutnya yaitu benar, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalil yang menerangkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 68. Tafsir ringkasnya seperti berikut. Tanggapan Ibrahim yang tegas dan lugas tersebut direspon oleh para pembesar kota Ur, Kaldea dengan sangat marah. Mereka berkata, "Bakarlah dia, Ibrahim, hidup-hidup di tengah alun-alun, dan bantulah Tuhan kamu dengan menyiapkan kayu bakar yang cukup untuk membakar dia selama 1 bulan, jika kamu benar-benar hendak berbuat untuk Tuhan kamu." Dari poin surat Al-Anbiya ayat 68 ini dapat kita lihat keutamaan mukjizat Nabi Ibrahim, yaitu beliau tidak mempan dibakar oleh api. Jadi dia selamat dari kobaran api. Kemudian keutamaan dari Nabi Ibrahim yang lainnya yaitu menyembelih anaknya dan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan domba. Dan yang terakhir yaitu beliau membangun Ka'bah. Kemudian ulul azmi yang berikutnya yaitu Nabi Musa alaihissalam. Siapa yang tahu Quran surat apa yang menerangkan tentang keutamaan atau kerasulan ulul azmi Nabi Musa alaihissalam? Yaitu terdapat di surat At-Thaha ayat 77 yang artinya, "Dan sungguh telah kami wujudkan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku pada malam hari, dan pukullah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam." Dapat kita tarik kesimpulan dan dapat kita lihat bahwa keutamaan Nabi Musa yang terdapat pada surat At-Thaha ayat 77 yaitu Nabi Musa dapat mampu membelah Laut Merah. Itu yang tersirat dalam Quran surat At-Thaha ayat 77 tentang keutamaan atau mukjizat Nabi Musa. Adapun mukjizat Nabi Musa yang lain yaitu hanya bisa memancarkan sinar putih dan tongkat bisa berubah menjadi ular. Nabi berikutnya, Nabi Rasul ulul azmi yang berikutnya yaitu yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam terdapat kerasulannya atau keutamaan atau mukjizat Nabi Isa alaihissalam terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 46 yang artinya, "Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa." Dapat ditarik kesimpulan dari surat Al-Maidah ayat 46 ini bahwa keutamaan atau mukjizat dari Nabi Isa alaihissalam yaitu diturunkannya kitab Injil kepada beliau. Kemudian ada lagi keutamaannya yaitu dapat berbicara saat baru lahir. Kemudian dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal. Itu keutamaan Nabi Isa alaihissalam. Yang berikutnya yang terakhir yaitu Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenabiannya terlihat atau tersirat dalam Quran surat Al-Qamar ayat 1 sampai dengan 2. Yang artinya, saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah
Dan jika mereka orang-orang musyrik melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Dapat kita lihat bahwa pada Quran surat Al-Qamar ayat 1 sampai dengan 2 ini membuktikan kemukjizatan keutamaan Nabi Muhammad alaihissalam, yaitu dapat membelah bulan menjadi dua. Ada lagi keutamaan dari Nabi Muhammad, yaitu diturunkannya kitab suci Al-Quran kepada beliau. Dan yang terakhir, air dapat mengalir dari sela-sela jari tangannya. Itulah keutamaan dari para Rasul Ulul Azmi yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Kemudian Ibu harapkan anak-anak dapat mengerti, memahami, dan mengamalkan suri tauladan Nabi-Nabi Rasul Ulul Azmi tersebut. Sekian pembelajaran dari Ibu untuk hari ini. Wabillahi alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai dan Ibu ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana Pak? Iya, mangga Ibu. Iya. Pak Agi, iya mangga, nggak apa-apa, buang kasih Bu ya. Makasih banget. Pak Agil yang biru. Exit aja. Close-nya.